Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SD Al-Irsyad, khususnya anak-anak kelas 5, kembali lagi bersama dengan Ustadz Zahid. Kita masuk pembelajaran yang ketujuh, yaitu bab 7, yaitu iman kepada Rasul. Anak-anak, pada pendidikan agama kali ini, pada bab 7 iman kepada Rasul, ada beberapa kompetensi yang Ustadz harapkan muncul pada diri kalian. Yang pertama, ketika anak-anak setelah melihat, menyimak, dan mempelajari modul pembelajaran ini, anak-anak dapat menjelaskan pengertian Nabi dan Rasul. Apa sih Nabi itu? Apa sih Rasul itu? Kemudian yang kedua, anak-anak dapat menyebutkan Rasul atau Nabi-Nabi yang termasuk golongan ulul azmi. Kemudian yang ketiga, setelah menyimak video ini, anak-anak dapat menjelaskan apa sih sifat-sifat Rasul. Kemudian yang keempat, anak-anak dapat menjelaskan hikmah beriman kepada Rasul. Baik, sekarang kita masuk pengertian Nabi dan Rasul. Apa sih perbedaan Nabi dan Rasul? Yang pertama, Nabi adalah manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah. Dari kata naba, penerima berita. Jadi Nabi adalah manusia yang mendapatkan wahyu, mendapatkan firman Allah. Ini pengertian Nabi. Sedangkan pengertian Rasul adalah manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah. Sama seperti Nabi, manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah, tetapi dia berkewajiban untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Jadi pengertian Nabi dan Rasul perbedaannya adalah kalau Nabi dia hanya mendapatkan wahyu dari Allah, sedangkan Rasul dia mendapatkan wahyu dan punya kewajiban untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada kita umatnya. Sekarang Nabi dan Rasul itu jumlahnya banyak. Menurut hadis yang sahih ada 124.000 Nabi dan Rasul. Nah, di antara 124.000 Nabi dan Rasul itu yang wajib kita ketahui ada 25. Di antara 25 Nabi dan Rasul itu ada Nabi dan Rasul yang disebut dengan ulul azmi. Apa sih ulul azmi itu? Ulul itu artinya memiliki, sedang azmi artinya tekad yang kokoh. Jadi ulul azmi adalah Nabi dan Rasul yang memiliki tekad, memiliki kesabaran, memiliki ketabahan yang luar biasa di dalam menyampaikan risalah-risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulul azmi ini ujiannya sangat luar biasa, tetapi walaupun ujiannya berat, mereka sangat tabah dan luar biasa dalam menjalankan amanah, menjalankan tugasnya menyampaikan risalah-risalah Allah. Siapakah nabi-nabi dan rasul yang memiliki gelar ulul azmi ini? Ada 5, yaitu yang pertama Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Untuk lebih mudahnya kalian menghafal, yang mendapatkan gelar ulul azmi kalau disingkat Ni Mim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Ni Mim. Biasanya supaya gampang menyingkatnya. Jadi inilah ulul azmi. Kelima nabi ini mempunyai tekad yang luar biasa, kesabaran yang luar biasa, ketabahan yang luar biasa yang bisa kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Bahkan bisa menjadi penghibur kita ketika kita merasakan beratnya kehidupan ini. Bacalah kisah-kisah nabi-nabi yang termasuk golongan ulul azmi ini. Bagaimana mereka menghadapi dan mensikapi beratnya kehidupan dunia ini. Ini nabi yang tergolong dalam ulul azmi. Sekarang nabi dan rasul semuanya punya sifat wajib. Ada sifat yang wajib dimiliki. Kalau tidak punya sifat ini, maka pasti tidak akan menjadi nabi dan rasul. Jadi sebanyak nabi dan rasul memiliki 4 sifat ini. Sifat nabi dan rasul yang keempat ini, yang pertama sidik, artinya jujur. Seorang nabi dan rasul pasti memiliki sifat jujur, tidak mungkin berbohong. Kemudian sifat yang kedua memiliki sifat amanah, menyampaikan. Kemudian memiliki sifat
amanah, dapat dipercaya. Jadi selain jujur, dia juga dapat dipercaya, mengemban tugasnya dengan sebaik-baiknya sehingga pasti dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga, punya sifat tabligh, dapat menyampaikan. Dan yang keempat, punya sifat fatonah. Fatonah ini maknanya adalah cerdas. Jadi empat sifat wajib dan rasul. Yang pertama sidik atau jujur, kemudian amanah atau dapat dipercaya, tablik artinya dapat menyampaikan, dan fatonah cerdas. Nah, sifat yang mustahil dimiliki oleh Rasul, kalau ada pada diri Rasul empat sifat ini, nggak mungkin, pasti dia bukanlah Nabi, bukanlah Rasul. Apa sifat mustahilnya? Kizib, berbohong; khianat, lawan dari amanah, tidak bisa dipercaya; kitman, tidak bisa menyampaikan, selalu menyembunyikan yang baik; kemudian yang keempat, baladoh atau bodoh. Mustahil Nabi dan Rasul punya empat sifat ini. Kemudian apa sih hikmahnya kalau kita mempelajari dengan sebaik-baiknya iman kepada Rasul? Yang pertama akan menambah keimanan kita kepada Allah, karena mengetahui bahwa ada makhluk, ada manusia yang Allah pilih dan benar-benar manusia pilihan yang memiliki keteladanan luar biasa. Yang kedua, meyakini tugas-tugas yang dibawa oleh Rasul dan disampaikan kepada umatnya. Kita jadi yakin bahwa Allah itu menyampaikan wahyunya lewat Rasul, dan Rasul ini diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Kemudian yang ketiga, lebih menghormati dan mencintai Rasul karena perjuangannya. Serta yang keempat, kita bisa memperoleh suri tauladan yang baik untuk pedoman hidup dari kisah-kisah kehidupan para nabi dan rasul. Ini sekilas tentang iman kepada Rasul. Hanya sekilas saja, kalian nanti bisa dalami lebih lanjut di modul sehingga kalian bisa memperoleh pemahaman yang maksimal. Itu saja mungkin dari Ustadz untuk pembelajaran kali ini. Silakan dalami lewat modul. Kalian bisa juga baca-baca pada sumber referensi yang lain. Ustadz ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.